kemarin mati total karena kena cairan. Saya buka. Oke teman-teman, kita di sini saya mau coba untuk buat tutorial bagaimana menangani apabila listrik, maksud saya HP kita terkena cairan atau terkena air laut, karena HP saya ini kemarin terkena air laut. Untuk itu, pada saat HP ini kena air laut, pertama-tama tidak langsung padam, tetapi ada kebetulan saya shooting itu ada detik terakhir saat HP ini akan mati. Jadi ada, baik kita lihat tayangannya. Oke, kita lihat HP ini masih normal, sudah saya perbaiki normal. Jadi coba kita lihat hasilnya. Ini normal, semua sidik jarinya pun juga masih normal. Cuman ini tangan saya basah, jadi nggak bisa nih. Ini ya, ini time-nya saya ubah, maksudnya wallpaper dan bentuknya saya ubah. Masih normal semuanya. Kemarin pernah bahkan mic-nya nggak hidup itu karena fleksibelnya. Jadi di sini ada dua fleksibel, tiga fleksibel, yaitu fleksibel untuk charger, kemudian fleksibel untuk LCD, dan fleksibel untuk ada 3 fleksibel. Nah, kebetulan untuk chargernya yang rusak, charger atau ke mic gitu. Jadi satu paket mic, charger, USB, dan yang lainnya itu satu paket. Dan sudah saya ganti, saya belikan. Jadi tidak perlu diservis, cukup beli. Nah, ini saya beli. Ini charger, bentuknya kecil. Oke, ini chargernya. Nah, ini saya perlihatkan charger yang baru. Ini yang aslinya. Ini yang aslinya sudah berkarat-karat, jadi tidak bisa untuk cas. Lalu saya juga kemarin beli 2. Jadi ini mungkin yang saya punya ini. Nah, ini saya beli juga, cuman saya nggak pasang karena kayaknya mutunya kurang original. Kalau yang original warnanya biru, tapi mungkin HP lain ada juga yang original malah warnanya hitam. Ini tergantung HP-nya masing-masing ya. Kemudian setelah saya cek juga ternyata rusak LCD-nya. Nah, ini LCD-nya. Jadi LCD-nya ini sudah saya ganti. LCD-nya seperti ini. LCD-nya sudah saya ganti. Ternyata saya cek juga LCD-nya yang rusak. Ini saya beli harganya sekitar 400.000 atau itu 1.000 lebih. Mungkin top spray-nya masih hidup, tapi karena ini sudah satu paket, anggap saja udah rusak, jadi diganti. Nah, adapun HP ini tadi sebenarnya saya sudah tahu kalau HP itu rusak, terkena cairan, maksud saya kena air laut atau air tawar, itu hampir sama, cuma lebih keras air laut, itu harus langsung dibongkar. Jadi jangan nunggu HP itu padam atau rusak. Pokoknya kalau sudah kena cairan, kena air atau kena air laut, langsung dibongkar saja, meskipun ada garansi. Semula saya pikir ini masih ada garansi, jadi saya tidak berani bongkar, semuanya tidak berani saya sentuh, dan saya klaim garansi ke Xiaomi Mi Max. Saya klaim garansi, saya kirim, ternyata dikembalikan setelah 2 minggu, bahkan 3 minggu, sekitar 3 minggu dikembalikan kembali dengan saya diberi surat. Nah, ini jadi ada ini kertas, lembar kertas, ada satu lagi yang lebih lebar, tapi ada selipan ini juga, yaitu ini catatan untuk pengguna Xiaomi, mohon jangan mengupgrade sistem operasi OS ke versi yang lebih tinggi karena dapat mengakibatkan handphone 1 hilang sinyal, 2 jaringan 4G nya hilang atau 4G, terus HP padam. Apabila handphone rusak,
dan pada waktu dicek oleh pihak garansi Xiaomi handphonenya sudah di-upgrade ke versi yang lebih tinggi, maka handphonenya tidak berlaku garansi. Instalasi ulang Xiaomi dikenakan biaya, tidak termasuk garansi. Jadi ini ada satu lembar lagi kertas bahwa HP saya kena cairan, jadi dikembalikan tidak kena garansi. Jadi kena cairan juga termasuk tidak bisa klaim garansi. Jadi daripada nanti HP dikembalikan, mendingan langsung saja dibongkar, tidak usah klaim garansi. Peralatan yang kita butuhkan itu tidak banyak, yaitu cukup obeng kecil seperti ini, obeng kecil yang lengkap, boleh juga yang seperti ini. Namun untuk yang seperti ini saya sudah coba, ada baut yang tidak bisa dibuka dengan ini, maksudnya ini kurang kecil ujungnya, itu untuk obeng kembang kurang kecil. Jadi akhirnya saya beli yang ini, ternyata ini pas, terutama pakai yang kuning, ini warna yang kuning, ini pas untuk baut semua HP zaman sekarang, karena HP sekarang itu bautnya kecil-kecil dan banyak yang tidak perlu menggunakan baut. Yang menggunakan baut itu di dalam mesinnya atau boardnya. Nah, coba saya buka ini HP-nya, saya buka covernya. Terus kemudian bagaimana cara membuka Xiaomi sebelum kita tes dengan alat-alat ini, termasuk multi tester. Kemudian ini ada charger universal yang biasa dimiliki oleh service center, itu pasti punya seperti ini. Jadi ini untuk ngetes, dan saya siapkan, saya buat sendiri menggunakan jarum. Ini kabel USB, ujung-ujungnya yaitu terutama yang positif dan negatif saya tambahi jarum. Ini tujuannya untuk ngecek baterai, apakah baterainya soak atau tidak. Sebab kalau menggunakan peralatan yang sudah ada seperti ini, ternyata tidak bisa, karena ini besar-besar, sedangkan baterai seperti ini contohnya, baterai itu sangat kecil, ujungnya kecil-kecil sekali. Jadi ini nggak bisa dipakai dengan alat ini, sehingga terpaksa kita buat sendiri untuk ngecek baterainya apakah soak, tidak bisa dipakai lagi atau masih bisa dipakai. Caranya nanti boleh saya kasih tahu. Oke, kita coba dulu ke fokus untuk membongkar HP Xiaomi Mi Max. Caranya kita boleh menggunakan alat, yaitu berupa SIM card, boleh SIM card, tapi ini kebetulan nggak ada SIM card. Kalau darurat kita bisa menggunakan kuku, jadi kuku, nah menggunakan kuku. Di sini ada tombol, dan di sini ada slot SIM card, dua SIM card ya, dua. Ini harus kita keluarkan dulu, Oke, kita keluarkan dulu kartunya. Kartu sudah saya keluarkan, ini kartunya. Setelah keluar kartu, tombol ini hati-hati karena di sini ada fleksibel untuk on off. Kita ambilnya jangan di fleksibel on off, tapi ambil di atas, boleh di sini atau di pinggir sebelahnya berlawanan. Jadi di sini on off, kita ambil yang sebelah sini. Langsung kita gunakan kuku, pas di tengah-tengah ini ada garis, dari sinilah untuk membuka HP kita. Oh, tapi kita matikan dulu. Ya.
cukup di pakai kuku begini bisa. Oke, hati-hati ini jangan langsung diangkat karena di sini ada fleksibel untuk sidik jari. Untuk sidik jari ini ada fleksibelnya. Kita harus angkat pelan-pelan seperti ini. Kemudian kita copot. Kalau kita nggak punya kuku, pakai alat menggunakan obeng min. Kita copot pas di sini. Saya dekatkan biar kelihatan. Kita copot di sini. Kita congkel. Lepas itu tidak sulit itu karena enggak nempelnya juga tidak seberapa kuat, jadi gampang lepas. Sudah kita lepas, kemudian coba diperhatikan ini baterai yang sudah saya ganti. Baterai saya ganti dari 4840 mAh saya ganti menjadi, saya kebetulan nemu di pasaran ada yang 5600 mAh. Ini lebih kuat sedikit, cuman untuk pembuktiannya belum dibuktikan. Namun dari angka ini lebih besar berarti lebih kuat, lebih tahan lama. Jadi semakin lama semakin besar nilai miliampere ini, miliampere atau mAh-nya ini itu semakin tahan lama atau baterainya besar. Kalau Mi Max gitu ya, yang ada Max, semua HP yang pakai kata-kata Max biasanya memfokuskan besar baterainya diperbesar. Contohnya seperti Zenfone Max, terus yang lain lah yang Max lah, termasuk ini Xiaomi Mi Max ini. Jadi mengandalkan baterainya tahan lama, besar baterainya. Ini sampai 5600. Nah sekarang setelah kita bongkar tutup casingnya, baru di sini terlihat jelas mesin-mesinnya. Mesin utama adalah yang di atas ini, yang tidak boleh rusak itu ini. Kalau mesin utama ini rusak, mesin yang atas ini rusak, ini ada board mesin yang termasuk ada memorinya, ada prosesor dan lain-lain. Ini jadi satu di sini. Kalau yang ini sudah rusak berarti memang sudah rusak, tidak bisa kita perbaiki. Jadi HP yang sudah rusak atas mesin utamanya rusak, itu sangat sulit kita perbaiki. Atau misalnya, jadi untungnya kemarin waktu kena air itu yang bolong kan di bawah, yang banyak bolong itu kan di bawah, makanya air masuk ke bawah, dari bawah. Dari sini alhamdulillah malah nggak masuk air, sehingga selamat ini, bagian yang atas ini selamat. Nah, sedangkan yang kena itu bagian bawah adalah isinya tuh seperti ini aja, isinya cuma seperti ini, yaitu USB changer untuk ngecas mic. Di sini juga ada micnya sangat kecil, micnya tidak bisa dilihat, itu kecil sekali di sini. Ini micnya nampak mungkin yang di depan kuku saya nih. Depan kuku saya adalah mic, jadi micnya sangat kecil, tapi walaupun kecil daya dengarnya itu hampir mendekati dengan daya dengar manusia, kuping. Jadi kalau kuping kita mendengar, dia pun bisa mendengar dan merekam. Ini sensitif, walaupun kecil tapi sensitif. Setelah kita bongkar, kita langsung buka baut-bautnya. Kita coba dulu baut yang bawah. Nah, ini saya bongkar baut yang bawah. Tuh. Belum selesai ini, kita buka terus. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baut. Tadi ada yang kesulitan di
satu lagi. Wah, yang satu agak susah nih. Nyangkut. Tapi sepertinya udah lepas. Oke, setelah kita lepas bautnya, kita tinggal congkel dari sisi ujung pojok ini. Dari pojok ini kita congkel. Langsung lepas ya. Langsung lepas. Ini speaker dan yang lain mungkin, tapi sepertinya cuma ada speaker. Kemudian ini USB chargernya. Ini yang rawan rusak. Kalau kita sering pakai HP sambil dipakai dan sambil dicas, itu biasanya rusak chargernya ininya, karena kan bergerak-gerak dia, jadi terjadi konslet di USB chargernya ini. Changer atau charger ya. Kemudian setelah kita bongkar, ini ada fleksibel ini menghubungkan dari USB charger ke mesin. Jadi ini dan seterusnya, jadi mudah nih, tinggal bongkar terus nih. Mau ganti baterai nanti ada colokan baterainya di sini. Ini kalau mau bongkar mudah, ini cuma ada 2 colokan, yaitu pakai kuku. Nah, kalau nggak pakai kuku boleh pakai yang lain, itu dicongkel saja, tinggal dicongkel. Ini kalau kita pasang sudah memang pasangannya, jadi sudah mempasangannya, tinggal tekan jadi. Nah, ini kita lepas misalnya, klik terlepas. Nah, ini ada fleksibelnya, terlepas. Di sini ada untuk pembuang arus, ground arus dari semua bodi. Nah, dihubungkan ke ground arusnya ini untuk pembuang arus. Jadi saya coba copot. Hasilnya ada baut di sini, ada baut satu. Kadang-kadang ada bautnya, ada juga yang tidak dipakai bautnya. Action. Oke, kayaknya perlu pakai kacamata, bentar. Karena ini kecil-kecil sekali, sangat kecil, jadi perlu kacamata. Oke, ini ada baut kecil sekali. Kuat sekali ini. Oke, udah lepas. Maka seperti ini, seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi sangat sederhana, tetapi ini fungsinya, kalau ininya rusak maka HP tidak bisa ngecas dan tidak bisa bersuara karena mic-nya ada di sini. Nah, jadi waktu kita nelpon orang tidak bisa mendengar suara kita bisa mendengar suara orang, tapi orang tidak bisa mendengar suara kita. Itu akibat dari mic-nya yang ada di sini, satu set. Ini harganya sekitar 150.000. Nah, seterusnya tinggal buka yang depan. Tinggal buka yang depan ini, begitu juga seterusnya. Jadi bagaimana untuk ngeceknya? Jadi kalau kena air itu otomatis ganti dulu yang kecil-kecil, yaitu fleksibel. Ini baterai sebenarnya kemarin tidak rusak, karena baterai ini ternyata saya cek, baterainya sudah saya buat powerbank itu. Jadi saya cek, sebenarnya tidak rusak, namun karena kurang hati-hati, jadi ini harus hati-hati. Ini fleksibelnya ada fleksibel,
ini sangat rentan, gampang putus. Jadi kalau ketarik ini putus, kalau putus berarti otomatis tidak bisa terpakai dengan sempurna untuk di HP, tapi untuk lain bisa, kita manfaatkan untuk keperluan lain bisa. Oke, sampai di situ dulu. Nah, ada lem berarti kita harus pakai pencongkel lem. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di pertemuan